Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Yayah Ratnasari. Saya supervisor marketing cabang Subang. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai marketing ataupun sales. Terdapat beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Poin itu terdiri dari poin sales itu sendiri, yang kedua terdiri dari modal utama menjadi seorang sales profesional, yang ketiga adalah penghambat bagi seorang sales. Kita tahu bahwa sales itu atau marketing bukan profesi yang diidam-idamkan oleh semua orang. Malah sales itu dianggap remeh atau dianggap rendah oleh sebagian orang yang memang belum mengerti atau belum tahu arti dari sales itu sendiri. Sales itu adalah aktivitas atau penjualan bisnis untuk menjual suatu produk ataupun jasa, dimana kita tahu bahwa menjual ini membutuhkan skill atau kemampuan yang memang tidak didapatkan secara langsung, melainkan harus terus diasah dalam artian diolah terus sampai dengan kita menemukan skill atau kemampuan untuk menjadi seorang sales. Skill di sini itu dibangun tentunya ya teman-teman, bukan bakat bawaan dari lahir. Baik seorang bayi pun dari umur 0 hari itu tidak bisa langsung pintar berjalan, tapi perlu proses merangkak dulu, proses duduk dulu. Begitupun dengan sales baru perlu adanya kemampuan untuk dibangun, mulai dari public speaking, mulai dari komunikasi, negosiasi, berbicara di depan umum, dan lain sebagainya. Dan perlu kita tahu, jadikanlah sales itu sebagai identitas, bukan profesi. Nah, bagaimana menjadi seorang sales itu? Tentu menjadi seorang sales itu tidak hanya bermodalkan keyakinan saja, itu tidak cukup. Jangan hanya bermodalkan keyakinan, jangan hanya bermodalkan merasa diri mampu sebagai seorang penjual dan positive thinking. Semua orang bisa berpikiran seperti itu, tapi itu adalah modal yang kurang. Perlu ditambah modal-modal lain menjadi seorang sales yang dapat dikatakan sebagai sales profesional. Seperti apa? Dimana tentu modal utama atau fondasi utama menjadi sales yang profesional, yang mumpuni di bidangnya itu harus memiliki pengetahuan mengenai product knowledge. Dimana ketika kita menjadi seorang sales perumahan atau sales di developer, kita harus mengetahui mengenai produk knowledge yang akan kita jual, yaitu apa? Perumahannya. Dimana perumahan di sini pada Trusmi Group atau di Rumah Ningrat ini ada tipe subsidi, ada subsidi plus, ada juga tipe komersil. Kita harus paham mengenai basic dari perumahan tersebut, mulai dari harga jual subsidi biasa seperti 162 juta, plafonnya 156.380, terus untuk tenornya 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun. Basic menjadi seorang sales ketika tidak memiliki product knowledge, kita akan nol. Maksudnya kita menjual rumah yang notabene harganya melambung tinggi, tapi apakah orang percaya sama kita apabila kita tidak menguasai produk knowledge tersebut? Tentunya harus tetap dikuasai produk knowledge-nya, yang mana ini juga berguna untuk kita meyakinkan konsumen atau calon konsumen. Selanjutnya, selain product knowledge, ini modal utama seorang sales profesional itu adalah kemampuan atau skill, dimana ini harus dilakukan secara bertahap, mulai dari seperti membaca buku, sharing dengan sales senior terkait dengan bagaimana caranya nge-push konsumen, visit ke rumah konsumen, terkait dengan melakukan praktek langsung seperti role model dengan supervisornya atau dengan sales seniornya. Terus mengulangi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga kemampuan kita akan semakin bertambah. Selain itu, modal utama menjadi seorang sales juga adalah komitmen yang kuat. Karena
Dimana komitmen yang harus dijaga itu adalah waktu, tenaga, dan juga finansial menjadi seorang sales. Selanjutnya, apalagi yaitu networking. Networking ini adalah relasi, yaitu memperluas jaringan relasi. Networking ini bisa didapatkan pertama dengan teman dekat, jadikan ambasador, dan relasi-relasi lainnya yang kalian miliki untuk mempermudah jalannya kalian menjadi seorang sales. Satu poin penting lagi yang ingin saya bahas selain dari modal utama menjadi seorang sales, ada yang namanya penghambat kepercayaan diri sebagai seorang sales. Yang ini membuat seorang sales itu merasa ciut nyalinya atau kalah sebelum berperang. Ada apa aja poinnya? Yang pertama, poin atau penghambat kepercayaan diri seorang sales yaitu adalah jualan lagi susah. Selanjutnya ada stigma atau trigger bahwa sales itu adalah profesi yang murahan. Selanjutnya, pemikiran atau mindset seseorang yang menyatakan bahwa orang itu selalu menghindari sales. Padahal sebelum kita mencoba, itu tidak akan ada stigma atau mindset seperti itu. Nah, sales itu menghambat kepercayaan diri sebagai seorang sales adalah tidak bisa menerima penolakan. Penolakan itu hal yang wajar. Itu menjadi suatu poin penting bagi kita untuk belajar lebih baik ke depannya. Apabila memang terjadi penolakan, ya namanya resiko berjualan menjadi seorang sales, penolakan itu pasti ada. Produknya jelek lah, tidak memiliki role model. Nah, tentu kita pun harus memiliki role model atau pacuan sehingga kita itu bisa dikatakan semangat menjadi seorang sales. Public figure atau siapa yang membuat kita semangat menjadi seorang sales, dan tentunya kita punya keyakinan seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.